Tugas akhir berjudul Tujuan Pemberian Motivasi Kerja pada Karyawan PT Reja Putra Pratama. Kita lihat di sini dia udah seminar sidang tugas akhir. Kita lihat ya. Nah, motivasi abstraknya udah, tugas akhirnya ada, pengolahan datanya, juga hasilnya juga ada. Nah, ini penulisan keyword itu harus dikasih 1 spasi ya. Ini juga masa ini huruf kecil, ini huruf besar. Keyword itu atau jadi ini bahasa Indonesia ditulis, tulisannya kata kunci. Di abstrak bahasa Inggris baru keyword. Nah, ini semua pemberian sesuai dengan panduan. Nah, ini dia panduan membuat abstrak ya. Nah, inilah yang dibuat. Jadi dia singkatan 3 kata kunci. Nah, perbaikin ini ya. Ini tadi jelek sekali rapat kamu tulis. Nah, ini juga, ini harus dipindah ke bawah. Aduh. Ya udahlah. Ya, berdasarkan pengamatan kamu. Buktinya apa? Ya, sudahlah, capek ngajarinya. Ini tinjauan. Motivasi. Ritoma, siapa Ritoma ini? Hasnun Jauhari Ritoma. Oke. Ini kamu perbaiki, tidak boleh kayak gini. Menurut Hejrahman dan Suad Husnan, bukan begitu cara mengutipnya ya. Harusnya kamu kutip ya. Menurut Hejrahman dan Husnan 2018.2/2004. Nah, itu bukan kamu ini. Kamu tulis nama pendeknya, di sini namanya lengkap, bukan. Menurut Syagian. Ini huruf besar, nama orang. Ini tidak boleh seperti ini. Setiap kita menyebut nama orang, harus kita sebutkan juga tahun maupun halamannya. Ya, tidak boleh kita sebut nama orang tanpa ada tahun dan halaman.
Kalau memang kamu semua pakai halaman. Kalau hanya tahun-tahun semua. Jadi, Pani, begini, ini yang kamu sampaikan ini ya, ini bukan pembahasan ya. Yang kamu ini semua yang ini. Jadi kan gini, di bab 4 ya. Bab 4 itu judulnya hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan. Berarti kalau kita lihat 4.1 itu menceritakan semua hasil. Hasil ini dari mana? Hasil dari ya satu mungkin wawancara atau kuesioner yang kamu sebarkan atau juga hasil dari observasi ya, observasi. Nah, itu kamu ceritakan semua. Jadi seperti yang dibilang Direktur PT ini, ya, ini masuk ke hasil bukan pembahasan. Ya, yang masuk 4.2 yaitu pembahasan itu adalah itu di sini kita membahas satu, membandingkan hasil dengan hasil kita dengan penelitian terdahulu. Kan ada di bab 2 itu gunanya penelitian terdahulu itu supaya ada referensi kita membahas. Ya, makanya dibuat bukan hanya sekedar pajangan itu di bab 2 itu ada penelitian terdahulu. Kita bandingkan hasil kita dengan mereka, apakah sama atau tidak. Kalau sama, apa yang sama. Kalau berbeda, apa yang berbeda. Begitu. Baru sesudah kita bandingkan, kedua itu kita ya bukan mencocokkan dengan teori yang ada di bab 2. Jadi kita cocokkan hasil kita. Apakah umpamanya penerapan motivasi ini sesuai dengan teori Sianu? Itu di pembahasan. Baru ketiga, kita berikan dia sedikit kesimpulan
Apa? Berikan pendapat kita pribadi atau berikan kesimpulan, bukan pendapat ya. Apa istilahnya? Setelah kita bandingkan dengan penelitian terdahulu, kita bandingkan dengan teori yang ada, apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Nah, inilah nanti simpulan yang sedikit mirip nanti di bab 5. Bab 5 itu ringkasnya, di bab 4 terakhir itu di pembahasan, itulah yang panjang dari kesimpulanmu. Makanya kadang saya heran, namanya kesimpulan, tapi panjangnya nggak ampun di bab 5. Tidak, itu dijelaskan, dijabarkan di bagian terakhir dari pembahasan. Oke lah, ya nih, Pak, kamu perbaiki lagi nih ya, saya belum mau meng-ACC-nya nih. Kamu buat dulu yang bagus. Nah, ya ada sedikit pembahasannya. Coba saya periksa Kurniasari, ini betul nggak ada dia kamu apakan. Nah kan, tidak ada kamu kutip. Oh, ini penelitian terdahulu ya. Oke, ini coba Sadirman. Ya, oke. Jadi kamu perbaiki dulu yang tadi, lihat videonya bagus-bagus. Kamu perbaiki secepatnya kirim lagi ke saya. Terima kasih.